berbicara tentang firman Tuhan, jelas ke kiri kanan saudara, kita sedang membahas berbicara tentang firman Tuhan. Kita sedang belajar tentang firman Tuhan. Kita sedang mau diubahkan dengan firman Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan berbicara mengenai ketaatan membaca firman Tuhan. Saudara, seringkali kita sebagai anak Tuhan bukan berdosa karena kita melakukan sesuatu, tapi kita berdosa karena tidak melakukan sesuatu, ya. Karena kita tidak taat. Ketidaktaatan yaitu dosa, saudara. Kalau waktu anak-anak saudara, saya mungkin sering ngomong, ada satu kisah yang paling buat saya gak pernah lupa, itu ketaatan, ya. Jadi kalau kita dulu belajar menjadi seorang ibu, hal yang kita minta untuk anak-anak pelajari waktu masih kecil adalah ketaatan, ya. Dua sih, tidak bohong dan taat, ya. Tidak bohong dan taat. Dan itu dari kecil selalu saya dari kecil selalu saya ingatkan kepada anak-anak, kamu harus taat, apa yang mama ngomong harus dilakukan. Tetapi ada bagian ketaatan yang tidak dilakukan, ya. Contohnya saat itu mungkin beberapa kali saya sudah pernah kasih contoh, tapi saya kasih contoh lagi. Suatu saat waktu itu Davina umur 2 tahun, saudara. Nah, kita dulu rumahnya di Tanah Baru. Jadi kalau dari ruang tengah ke luar itu, ke teras itu, kalau saya karena dekat ya. Jadi kalau saya bicara itu pasti kedengaran. Nah, sekali itu saya panggil dia, Davina. Yang dia tidak lakukan adalah datang kepada saya dan bilang, ya mama, gitu ya. Saya panggil lagi, Davina. Dia nggak datang, dia masih main, waktu itu main sama kakak-kakaknya. Terus saya datang, saya pegang tangannya, kamu dengar mama ngomong? Terus dia bilang, dengar. Kok nggak datang? Terus dia bilang, dia diam aja. Oke, masuk kamar, kemudian saya berikan disiplin, saudara. Terus kemudian saya bilang, ayo kamu sekarang berdoa, Tuhan, maaf tadi mama panggil, aku nggak dengar, aku nggak taat. Terus kemudian dia keluar lagi, kamu sekarang main lagi. Saya peluk hak, dia bilang, Tuhan mau kamu menjadi anak yang taat. Dia keluar main lagi, saudara. Ya, dia keluar main lagi. Terus kemudian saya coba lagi, saya panggil lagi, Davina. Dia asik main bekol kalau nggak salah waktu itu. Kedua kali lagi, Davina. Suara saya lebih keras, saudara, karena saya takut dia agak tuli kali ya, agak nggak denger gitu kan ya. Terus dia tetap main bekol, saudara. Sampai saya samperin dia, saya pegang tangannya, saya bilang, ayo ikut mama ke kamar. Masuk kamar, saya jelaskan lagi, kamu tadi 2 kali mama panggil, kamu nggak datang ke mama dan saya bilang, ya mama. Saya kasih disiplin dia. Terus kemudian, ya mama ampuni, kita berdoa sama-sama, ampuni Tuhan, dan kita nggak taat, ya. Terus kemudian dia main lagi di luar. 3 kali saya panggil lagi, udah kayak Petrus, saudara. 3 kali saya panggil lagi, Davina. Dia main, Davina, saya tahu dia dengar, dia main. Saat itu saya tahu, bukan dia tidak dengar, cuman dia nggak taat, tidak taat. Bukan dia anak yang nakal, bukan, karena tidak taat. Tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Bukan karena melakukan sesuatu yang dosa, tetapi tidak melakukan sesuatu. Beda, saudara, ya. Terus kemudian saya pegang lagi tangannya, saudara. Saya ingat waktu itu ibu saya yang almarhum mengatakan gini, udahlah, kesian anak teh di speng, kalau ya bilang di speng ya, di pangkatnya itu dikasih rotan, saudara. Kasian, betul.
bukan soal kasihan, Ma. Saya juga kasihan, tapi saya tahu bahwa ini tujuannya buat hidupnya. Buat siapa? Hidupnya. Hidup bukan hidup saya, hidup Davina ya, bukan hidup saya, hidup Davina. Dan dilakukan sama Tuhan, dia berdoa sambil nangis. Karena dia tahu pantatnya udah 3 kali spam ya. Ampuni aku Tuhan, aku mau taubat Tuhan. Aku kalau mama panggil, aku mau datang bilang ya mama Tuhan. Oke, buat saya peluk, main lagi Davina, main. Keempat saudara. Saya baru, belum Vinanya belum ada, ya mama, aku dengar mama. Belum sampai Vina, dia udah lari datang, dia peluk aku bilang, ya mama, oke, saya keluar lagi, mama tes lagi ya, Davina, ya mama, sampai lari ke saya peluk saya, terus dia bilang, aku jadi anak yang taat, aku taat, dan dia bahagia sekali dia menjadi anak yang taat. Saudara, dalam kita membaca firman, kadang-kadang bukan Tuhan nggak marah, tapi Tuhan mau kita taat. Tujuannya bukan buat Tuhan, tapi tujuannya buat kita. Ketaatan itu tujuannya bukan buat saya yang spam Davina sampai pantatnya yang geboy itu sampai merah-merah, kecil geboy saudara. Kalau sekarang agak kurusan. Bagaimana dia sendiri melihat bahwa itu berguna buat hidupnya. Saudara, setelah itu, setiap saya panggil, dia pasti bilang, iya mama. Enggak pernah absen. Kadang-kadang ketaatan itu harus dilatih ya saudara ya. Itu yang saya melihat bahwa setiap kita kadang-kadang punya rebellion sedikit saudara. Bandel-bandelnya ya. Kadang-kadang Tuhan mau latih kita, Tuhan mau didik kita, Tuhan mau disiplinkan kita menjadi anak-anak yang taatan. Next. Membaca firman Tuhan merupakan disiplin rohani yang sangat mendesak. Saudara, kenapa kata mendesak saya garis bawahi dimerahin? Di akhir zaman ini banyak firman-firman yang lain, banyak kebenaran-kebenaran yang bukan dengan firman Tuhan, yang kadang-kadang tanpa kita sadari, justru itu yang mendrive, yang menggerakkan pikiran kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan. Tanpa kita sadari, firman dunia atau kebenaran dunia, bahkan bukan kebenaran yang dari Tuhan, yang menjadi pola hidup kita, yang menjadi nunutan kita, bahasa Indonesia apa itu? Yang kadang-kadang kita melihat bahwa itu yang harus kita lakukan. Saudara, banyak quote-quote yang kelihatan baik, benar, yang menjadi tujuan hidup kita kadang-kadang. Tetapi firman Tuhan gak bisa dipindahkan. Firman Tuhan gak bisa, oh ya ada firman Tuhan KW1, KW2, KW3, gak ada saudara. Seperti firman Tuhan. Firman Tuhan, ya firman Tuhan. Amin. Kebenaran Tuhan, ya kebenaran Tuhan. Amin saudara. Makanya ini sangat mendesak karena banyak kali kita salah mendengar kebenaran yang kita anggap itu sebagai satu kebenaran. Kebenaran diri sendiri saudara. Kebenaran yang kita anggap sebagai kebenaran itu adalah kebenaran diri sendiri. Amin. Dan di akhir zaman ini adalah satu hal yang mendesak, sangat mendesak untuk kita justru sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya di firman Tuhan jangan orang bingung. Ada yang mengatakan, oh, itu Mesias datang, oh itu kebenaran.
berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, harus kita sendiri absorb, kita sendiri serap, ya, kita sendiri serap. Dan kadang-kadang orang menyerap firman Tuhan dari khotbah-khotbah YouTube, dari apa lagi? Dari khotbahan hari Minggu, dari apa kata orang. Tetapi mari kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Amin, saudara? Amin. Ulangan 8 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Jadi ia, ya ini ada saudara. 2, 3 ya. Jadi untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Jadi firman Tuhan, ia merendahkan hatimu. Artinya dia membuat engkau menyadari bahwa engkau gak bisa memerlukan yang lain selain firman Tuhan. Kadang-kadang memang Tuhan itu bentuk kita, merendahkan hati kita. Tuhan mau bentuk kita, disiplinkan kita untuk membiarkan kita itu lapar dan memberi engkau makan yang mana. Mana itu berbicara mengenai firman Tuhan. Karena tidak kau kenal, yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Pada waktu itu bangsa Israel cuma tahu bahwa kepercayaan nenek moyang yang dia percayai. Tetapi waktu firman Tuhan berbicara bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan, ini yang harus kita sadari. Amin, saudara. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa segala situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita, cara Tuhan itu merendahkan hati kita. Karena kita itu pada dasarnya tuh sombong. Kita bisa hidup di dalam dunia ini, kita bisa bangun tidur, kita bisa bekerja, melakukan itu, it's because of us. Karena kita sendiri hebat. Tetapi kadang-kadang Tuhan merendahkan hati kita, Tuhan membuat kita sadar, nggak boleh sombong kamu. Masalah, keadaan, cobaan Tuhan berikan buat hidup kita karena Tuhan mendisiplinkan kita. Tujuannya Tuhan menyadari kamu gak bisa sombong. Amin. Kita perlu mendesak, perlu firman Tuhan. Karena manusia tidak bisa hidup dari roti saja. Amin. Tetapi hidup dari segala kebenaran yang diucapkan Allah. Banyak kita merasa bahwa kita hidup, actually we're not. Sebenarnya kita nggak hidup. Amin. Amin. Banyak orang hidup tapi nggak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana. Dia melakukan satu rutinitas di dalam kehidupannya yang dia pikir itu yang Tuhan mau. Gimana kita mau tahu bahwa itu yang Tuhan mau kalau kita sendiri nggak baca firman Tuhan? Gimana kita mau tahu bahwa apa yang kita lakukan kita di dalam jalan yang benar? Thy word, firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Pelita yang mana yang kita jalani, saudara? Bukan pelita yang dari Tuhan. Dan pada waktu kita tersesat, kita jatuh di dalam dosa, kita jatuh di dalam berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, baru kita sadar, kok gini sih Tuhan? Kok engkau merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup saya? Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Tetapi kadang-kadang disiplin-disiplin itu Tuhan berikan supaya kita kembali kepada jalannya Tuhan. Amin, saudara? Amin, saudara? Next. Bagaimana kita mulai membaca firman Tuhan sebagai new normal, kebiasaan yang baru? Apa yang harus kita lakukan atau taati? Saudara? Kayak semacam pandemi ini kita banyak melakukan sesuatu yang new normal, sesuatu yang lebih baik, lebih bersih, lebih berhati-hati. Bukan karena ketakutan, tapi karena itu adalah sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik. Amin. Katakan ke kiri kanan, kebiasaan yang baik. Mari mulai bentuk hidup kita melakukan satu kebiasaan yang baik. Segala sesuatu kebiasaan yang baik akan membentuk hidup kita.
1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun menjadi lebih baik. Amin. Kalau saya tarik satu garis lurus, saudara, waktu kita switch melakukan kebiasaan yang baik, sampai di ujungnya ada satu perbedaan yang luar biasa. Tetapi waktu kita tarik garis lurus, kita melakukan switch melakukan sesuatu yang tidak baik, sampai ke ujungnya hasilnya juga tidak baik, saudara. Tapi ini adalah saatnya, gak ada sesuatu yang menghambat yang kita bisa lakukan. Amin. Selama kita masih bernafas. Amin, saudara. Amin. Ya. Poin yang pertama, berdoa untuk memiliki sikap hati yang benar dalam membaca firman Tuhan. 1 Korintus 2, boleh dibuka, dikasih ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7, dan seterusnya. Amin. Amin. Saya baca. Sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudara baca 2-3 ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah didengar oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh siapa berasal dari bagian manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia sebagai roh manusia sendiri yang ada dalam manusia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Allah. kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kami menyaksikan apa kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh lisan manusia, tapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sama-sama 2-3 ya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihatinya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, waktu kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan, ya, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, saya tahu bahwa sikap hati yang benar waktu kita membaca firman Tuhan itu yang sangat diperlukan bagi saudara dan saya. Kita bukan sedang membaca sesuatu seperti baca novel atau baca berita, dimengerti dengan pikiran. Tetapi waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita membaca dengan sikap hati yang benar. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, bahwa yang tertulis itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan yang adalah firman itu sendiri menyatakan kepada setiap dari kita kebenarannya, sehingga
kebenarannya itu menjadi kebenaran kita. Tadi saya mengatakan sebelumnya bahwa kadang-kadang kita berjalan sesuai dengan kebenarannya kita, amin. Tapi waktu kita mengerti dengan sikap hati yang benar, kebenarannya menjadi kebenaran kita, jalannya menjadi jalan kita. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita bisa ngerti maunya Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Gimana kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Atau kita berpikir bahwa kita mengetahui kebenaran firman Tuhan dari pengkhotbah, dari YouTube channel, saudara? No, kebenaran firman Tuhan itu akan berbicara di dalam hati kita. Saudara tahu bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita sadari itu akan menguatkan roh kita. Bukan hanya pengertian kita, tetapi menguatkan roh kita. Membuat kita menyadari pada waktu kita baca, makanya katakan kita mendapatkan rema. Kita mendapatkan kekuatan di setiap hari dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa firman Tuhan yang itu benar-benar jadi terang bagi kehidupan kita. Jadi jalan di dalam dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Amin. Haleluya. Saudara bersyukur ya kalau kita masih dikasih kekuatan untuk berbicara. Amin, saudara? Bisa juga kalau lagi mungkin tenggorokan. Next. Selalu mengingat siapa yang berbicara dan berfirman. Saudara bisa bayangkan kalau di depan sini ada Pak Jokowi ngomong, saudara ya, berbicara, ada Pak Jokowi berbicara. Pasti kita dengar karena kita menghargai, menghormati dia sebagai presiden kita. Sama juga waktu kita baca firman, waktu kita melihat bahwa atau kita tahu yang kita baca ini adalah Tuhan sendiri yang berfirman atau berbicara, itu merubah paradigma kita. Kita sangat menghargai setiap apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Amin. Kita buka 1 Titus 1 ayat 2, saudara. Boleh kita? Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Amin. Amin. Allah yang berbicara di dalam firman Tuhan ada Allah-Allah yang sudah memberikan pengharapan di dalam kitab. Dia bukan menjadi Allah, bukan Allah yang berdusta. Waktu kita membaca firman itu memang buat kita, bukan buat orang lain, saudara, buat kita. Firman itu biar berbicara buat kita. Sikap kita sangat penting. Bagaimana kita menganggap setiap firman Tuhan itu seperti Allah yang berbicara. Amin, saudara? Amin? Amin. Kita buka lagi di 2 Timotius 4. Saudara udah dapat, saudara boleh berdiri ya. 2 Timotius 4. Timotius 4. Terus 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Sudah di situ semua, saudara? Segala tulisan sudah? Yang udah buka boleh berdiri, baca keras-keras. 2 Timotius 3 ayat 16
Ya, 2, 3 ya. Segala tulisan memang bermanfaat ayat 17. Balik lagi ya 16. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah. Ayat 17 tadi, coba supaya dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Otomatis saudara, orang yang sungguh-sungguh membaca kebenaran firman Tuhan dalam setiap sikapnya akan ada perbuatannya kepada sesama manusia. Hubungan antar manusia juga baik, saudara. Gak ada musuh, gak cari musuh. Disukai orang-orang. Saudara, perbuatan baik itu kadang-kadang memang nyata dari sesuatu yang kadang-kadang kita nggak sadari sih sebenarnya. Nggak kayak pura-pura baik, saudara. Artinya, kalau kadang-kadang kita berpikir, oh saya mau melakukan kebaikan supaya dilihat orang, atau supaya dapat Tuhan sayang sama saya, supaya saya berkenan di hati orang-orang sekitar saya, atau supaya saya berkenan di hati Tuhan. Itu drama, itu sandiwara. Tetapi perbuatan baik yang nyata itu dengan sendirinya mengalir. Amin. Gak bisa ditahan-tahan, gak bisa dipaksain juga. Sehingga nilai yang bisa diberikan bukan oleh diri kita, tetapi oleh orang lain. Amin, saudara. Ini salah satu hal yang kita merasa bahwa Tuhan, gimana sih saya bisa jadi berkat buat orang lain? Dengan sendirinya, saudara. Waktu kita membaca firman Tuhan dan tahu Tuhan mengatakan sesuatu di dalam kehidupan kita, waktu mengerti kebenaran itu, otomatis kebenaran itu ada di dalam kita. Amin. Perbuatan baik akan mengalir dalam diri kita. Sebaliknya, perbuatan dosa akan berhenti di dalam diri kita karena ada takut akan Tuhan. Amin, saudara. Gak capek harus nahan diri supaya gak berdosa. Gak capek, saudara. Dengan sendirinya gak kepengen. Gak capek harus pretending, harus pura-pura baik. Dengan sendirinya. Baiknya tuh dengan sendirinya, gak pura-pura. Capek gak jadi orang pura-pura? Siapa yang sini capek jadi orang pura-pura? Pura-pura baik. Capek. Kita jadi apa adanya kita. Amin, saudara. Amin. Karena kita mendengar firman-Nya. Tuhan sendiri berbicara melalui firman-Nya. Amin, saudara. Siapa yang di sini semangat untuk membaca firman Tuhan? Waktu kita menyadari hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Yeremia 32 ayat 17 baca di rumah ya. Next. Mendapat kekuatan dari persekutuan. Kita baca 1 Timotius. Ini baru 1 Timotius 4. Ayat 13, 1 Timotius 4 ayat 13. Oke, di situ dikatakan begini. Sementara itu, sampai aku datang bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini akan kita beriman untuk lakukan. Kita nggak baca firman Tuhan sendiri, tapi kita mau minta saudara-saudara kita mendukung
kita bersama-sama. Amin. Nanti bisa jadi orang-orang di dalam Kersel. Yuk kita baca, bulan ini kita baca kitab Rut. Yuk bulan ini kita baca kitab Amsal. Ada satu pertanggungjawaban. Yuk sama-sama kita pelajari kitab ini. Yuk kita sama-sama bertumbuh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena persekutuan itu orang-orang di sekitar kita memberikan kita semangat, saudara. Karena kalau baca sendiri nggak ada yang nanya, nggak ada, kita baca-baca aja sendiri kayak baca sesuatu yang kadang-kadang cuma menyelesaikan aja. Yang penting udah kejadian udah selesai, keluaran udah selesai, Imamat udah selesai, Mazmur udah selesai. Nah begitu. Tapi pada waktu kita ada persekutuan atau ada orang-orang yang sama-sama kita baca sama-sama, yuk kita sama-sama baca, dan kalau ada yang mau sharing, bagikan apa yang didapatkan di kitab ini, yuk kita sama-sama pelajari. Jadi membaca firman bukan hanya membaca, tetapi sama-sama belajar firman Tuhan. Amin, saudara. Next. Membuat rencana membaca firman Tuhan. Di akhir daripada bulan ini, saya percaya bahwa waktu kita mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan ini sangat mendesak untuk kita sama-sama ketahui, baca dan pelajari. Yuk action, membaca firman Tuhan. Kemarin minggu lalu Pastor Stephen tanya, siapa yang sudah menyelesaikan firman Tuhan di dalam selama hidup mengikuti Tuhan, menjadi anak Tuhan? Siapa yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Siapa? Ada? 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 Oke, gak banyak kan? Siapa yang membaca Mazmur, terus Amsal, terus Matius, diulang-ulang, Kisah Rasul, Korintus, Efesus, yang lain gak dibaca. Apalagi kalau Kejadian, Keluaran, aduh boring amat ya. Kita pilih-pilih membaca firman Tuhan yang membuat kita cocok buat kita. Siapa yang sering lakukan itu? Siapa yang membaca firman Tuhan kalau memang ada khotbah hari Minggu aja? Pas lagi khotbah hari Minggu, mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan sama-sama. Nah itu baru baca firman Tuhan. Ada? Pasti nggak mau angkat tangannya. Atau siapa baca firman kalau memang ada renungan aja, ada renungan baru kita baca firman. Mari kita sama-sama yang kita katakan berubah menjadi taat. Firman Tuhan hari ini berubah menjadi taat untuk supaya kita sendiri akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kesadaran itu penting. Kesadaran itu penting untuk menyadari membaca firman Tuhan itu mendesak. Saat ini sangat mendesak. Amin, saudara. Amin. Jadi mari kita buat rencana sama-sama membaca firman Tuhan. Saya nanti akan bicara sama gembala-gembala sel, ya, bagaimana caranya untuk setiap anggota kerselnya bisa dimampukan untuk membaca firman Tuhan sama-sama. Ya, kalau mau bisa buat satu komitmen, saya mau baca firman Tuhan dari bulan, berarti mulai bulan Mei mungkin ya, karena udah mau habis Aprilnya, bulan Mei sampai Desember selesai satu kitab. Bisa. Buat satu komitmen, buat satu perencanaan, ya. Hidup tanpa perencanaan adalah hidup yang bersiap untuk gagal. Kalau saudara mengerti bahwa kebutuhan sangat buat merencanakan membaca firman Tuhan, maka hidupmu akan berhasil. Amin, saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan memberkati. Hari ini Tuhan berbicara. Ada orang yang datang, ada duduk dan berdiri di tempat ini. Saudara pengen ikut Tuhan, saudara mau ikut Tuhan. Tadi ada banyak
saudara merasa sayang untuk saudara tinggalkan. Saudara masih punya satu kaki di belakang. Dan saudara siap untuk lari kepada dunia lagi. Pada waktu sepertinya ikut Tuhan itu kurang enak. Saudara mencoba mengikut Tuhan, tapi saudara masih ada di tengah-tengah. Saudara memaksakan diri datang ke gereja, melakukan hal-hal yang baik. Tapi saudara merasa juga bahwa hal-hal yang di belakang saudara itu juga baik. Tuhan ingin mengatakan kepadamu, waktu engkau melihat salib Kristus, bagaimana Tuhan sudah membayar dosamu lunas. Dunia ada di belakang dan harus kau tinggalkan. Hari ini Tuhan berbicara buat hidupmu. Pulang dari tempat ini, Tuhan akan berbicara lagi. Tuhan akan terus berbicara setiap hari di dalam hidupmu sampai engkau berlari kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku berserah. Hidupku saat ini penuh dengan kegundahan, ketakutan, ketidakdamaian, kemarahan, kekecewaan, ketidakpuasan. Aku mencoba melakukan apa yang menurut dunia itu bahagia, tapi aku tidak menemukan kebahagiaan itu. Hari ini Tuhan ingin mengatakan kepadamu, pada waktu engkau ikut aku, sungguh-sungguh menyerahkan hatimu kepadaku, hidupmu akan dipulihkan. Bagian yang kosong dalam kehidupanmu akan kuisi dengan damai, sukacita, kepenuhan di dalam aku. Jangan meragukan kasihku. Kasihku gak bisa diukur oleh kasih yang ada di dunia ini. Kau coba mencari kasih yang ada di dunia ini, dan firman Tuhan menyatakan kepadamu, kau tidak akan menemukan kasih itu. Kasih yang utama ada di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini saudara, kalau firman ini berbicara buat kehidupan, lembutkan hatimu untuk menerimanya sebagai kebenaran, sehingga Tuhan bisa memulihkan engkau. Haleluya.
pilih satu lagi. Saat ini ada satu orang yang mengatakan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Ada hal yang tidak layak aku dapatkan, tapi ini aku dapatkan. Dan aku tidak meragukan kasih-Mu dalam hidup aku. Nah, orang ini mengatakan bahwa banyak dosa yang sudah aku tinggalkan. Waktu ikut Tuhan, banyak sekali tantangan yang aku harus hadapi. Tapi saat ini, saya mengatakan, ya Tuhan, I did it. Saya menang. Dan saya akan jadi pemenang. Dan Tuhan yang mengatakan kepadamu hari ini, mulai hari ini, Tuhan akan terus memberkati hidupmu. Kamu akan melihat, amazed bahwa setiap hari ada sesuatu yang Tuhan akan tambahkan di dalam hidupmu. Karena apa yang kau korbankan itu sungguh besar. Dan Tuhan melihat pengorbanan. Demikianlah firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Engkau berbicara buat umat-Mu, Engkau menyatakan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa ada sesuatu yang luar biasa dan yang baik akan terjadi. Kami berdoa ampuni kami Tuhan, ketidaktaatan kami Tuhan. Kami mau berjalan di dalam ketaatan demi ketaatan. Kami mau menjadi lebih baik Tuhan. Jemaat ini akan menjadi lebih baik. Orang-orang di dalam jemaat akan menjadi lebih baik. Sungguh-sungguh mereka berjalan, kami semua berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang terus senantiasa menjaga, membantu, menolong, menopang hidup kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Jemaat, sebelum kita doa berkat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dan kasih karunia, penyertaan dan pertolongan dari Tuhan menyertai engkau di dalam setiap hari satu minggu ini. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang akan sungguh-sungguh engkau layani, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Dalam nama Yesus kami berdoa.